Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020. Seperti biasa, saya akan bacakan ramalan zodiak harian untuk urut-urutannya. Seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada dua kartu yang konstelasinya adalah sebuah hal yang positif. Ada kartu Three of Cup dan ada kartu Ten of Cup, yang di sini artinya apa? Artinya di hari Selasa ini ada tiga hal yang sepertinya akan membuat kamu dalam situasi yang cukup bahagia. Yang pertama adalah sebuah kelancaran daripada sisi keuangan kamu. Yang kedua adalah sebuah kenyamanan karena kamu berhasil menyelesaikan semua pekerjaan kamu dengan sangat baik. Dan yang ketiga, hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 ini berada di dalam situasi yang sangat kondusif. Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn, secara keuangan kamu oke. Kemudian secara pekerjaan bisa terselesaikan semua tanggung jawab dalam pekerjaan kamu dengan sangat baik. Dan yang terakhir, hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu sedang menemui fase yang saling membahagiakan. Artinya bisa memotong masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, bisa menemukan solusi sama-sama, kemudian bisa mengerti kondisi satu sama lain di dalam hubungan asmara zodiak Capricorn itu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di situ ada kartu Pack of Cup dan di sini ada kartu Eight of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu punya pilihan di dalam kehidupan kamu untuk menyikapi segala bentuk permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Masalah itu mau kamu terima atau kamu tolak, itu semua tergantung kepada diri kamu. Kalau kamu sudah berkomitmen untuk menerima masalah itu, ya maka kamu harus berusaha keras untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan apabila kamu menolak tetapi dengan pertimbangan bahwa masalah ini sepertinya tidak mampu kamu selesaikan atau tidak layak masalah ini untuk kamu selesaikan. Jadi kamu itu menyangkal karena masalah ini daripada malah membebani kamu, lebih baik kamu lepaskan. Kurang lebih seperti itu. Dan di hari Selasa ini kamu juga harus bisa memilah-milah atau harus lebih selektif lagi, membedakan masalah mana yang akan kamu selesaikan hari ini dan masalah mana yang akan kamu cancel atau kamu hindari. Jadi harus lebih berhati-hati lagi di dalam menyikapi masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kalau untuk kondisi keuangan, di sini kondisinya cukup baik ya, satu frekuensi dengan zodiak Capricorn. Kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang bagus, artinya tidak ada masalah untuk segi keuangan. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan, memang masih kamu pikirkan karena di sini kamu mulai menyadari bahwa pekerjaan kamu ini tidak bisa berbuat banyak terhadap kehidupan kamu. Jadi kamu akan memilih pekerjaan yang lain atau malah berwirausaha dengan usaha kamu sendiri. Itu semua ada di dalam diri kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, itu semua tergantung kepada diri kamu. Tergantung kepada diri kamu dalam menjaga hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kamu ini ketika mencoba untuk meraih sesuatu itu sangat semangat sekali. Akan tetapi ketika kamu sudah mendapatkan, kamu itu sangat lemah sekali di dalam hal menjaga. Makanya nggak heran kenapa kamu sering dikecewakan, karena terkadang kamu ini tidak bisa menjaga apa yang kamu punya. Jadi harus bisa lebih menghargai pasangan kamu, hargai keberadaannya, kemudian juga komunikasi dengan pasangan harus ditingkatkan lagi untuk menghindari yang namanya permasalahan demi permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords, yang di sini artinya apa? Yang di sini kamu harus memahami bahwa setiap manusia, setiap individu pasti memiliki masalahnya masing-masing, termasuk diri Pisces itu sendiri. Jadi
Karena setiap orang itu punya masalah masing-masing, maka dari itu harus punya caranya sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, masalah yang saat ini menghampiri kamu itu kan permasalahan yang sebenarnya adalah sebuah efek daripada bulan Juni tahun 2020 yang lalu, yang masih berlanjut sampai dengan bulan Juli tahun 2020 ini. Nah, sekarang pilihannya adalah kamu itu harus bisa menguasai keadaan dan mengendalikan yang namanya diri kamu di dalam menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena sepertinya saat ini yang paling penting untuk kamu yang punya zodiak Pisces adalah sikap kamu di dalam menghadapi permasalahan ini, kemudian respon kamu di dalam menghadapi masalah ini, dan yang terakhir adalah sudut pandang kamu atau cara pandang kamu di dalam menghadapi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, permasalahan yang saat ini sedang urgent adalah di beberapa hari ke depan memang pengeluaran sangat besar sekali. Jadi hal ini memang kamu pikirkan betul-betul bagaimana caranya untuk bisa meminimalkan yang namanya kondisi keuangan dalam sisi pengeluaran. Kemudian untuk usaha, untuk pekerjaan juga sepertinya kamu harus berpacu dengan yang namanya waktu, karena waktu semakin mepet dan pekerjaan kamu masih belum bisa terselesaikan dengan sangat sempurna. Kemudian juga kamu akan menemukan waktu untuk bersantai itu kapan? Mungkin akhir pekan ini, artinya jadi selama seminggu ini dari hari Senin, Selasa sampai dengan Jumat mungkin kamu akan disibukkan dengan segala sesuatu yang sangat menguras energi kamu, dan kamu akan menyeimbangkan ini mungkin ketika di hari Sabtu dan di hari Minggu nanti semuanya akan lebih nampak lebih netral lagi. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, sepertinya kalau untuk masalah hubungan asmara masih ada beberapa kerikil-kerikil tajam yang ada di dalam kehidupan asmara kamu. Artinya pasangan kamu tidak bisa terbuka dengan kamu, sedangkan kamu itu menunggu pasangan kamu itu untuk terbuka dengan kamu. Nah, era keterbukaan ini yang seharusnya bisa saling dipahami satu sama lain antara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Daripada segi rezeki di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Aries, sepertinya kondisi keuangan kamu sedang berada di dalam kondisi yang stabil. Artinya ada pengeluaran pun itu juga pengeluaran yang sifatnya wajar, pengeluaran yang sifatnya normal, sehingga tidak terlalu menjadi sebuah beban pikiran bagi diri kamu sendiri. Kemudian juga untuk masalah pekerjaan dan usaha, sepertinya juga seperti apa yang kamu harapkan. Walaupun memang di sini kamu sering merasakan yang namanya sebuah kesedihan yang mungkin lebih berdampak kepada perasaan kamu. Karena apa? Karena kamu suka merasa kehilangan motivasi gitu loh. Harapan kamu untuk pasangan kamu bisa memotivasi kamu ini terkadang nggak kamu dapatkan. Jadi kamu seperti mengalami sebuah kehilangan motivasi, sehingga terkadang ada sesuatu waktu di hari Selasa ini kamu merasa khawatir, merasa cemas dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, sehingga ini terkadang suka mengganggu di dalam pikiran kamu. Tetapi secara overall daripada masalah keuangan, masalah usaha dan pekerjaan semuanya berjalan dengan sangat lancar hari Selasa ini. Hanya saja untuk masalah perasaan tadi, kadang kamu sering merasa sedih, sering merasa khawatir, sering merasa cemas. Jadi hal ini yang justru malah mengganggu pikiran kamu, terutama di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi di sini kamu syukuri pekerjaan dan keuangan kamu berada di dalam sebuah kondisi yang lancar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini memang ada permasalahan yang sering kamu alami. Permasalahannya ini apa? Sebenarnya permasalahan ini selalu terulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ada 3 permasalahan yang sepertinya memang harus kamu pokokkan dengan tambahan satu permasalahan tambahan daripada lingkungan sosial kamu. Kalau untuk lingkungan sosial kamu, memang kita hidup tidak terlepas daripada komentar orang lain. Nah, komentar orang lain ini seharusnya bisa kamu hilangkan. Jangan mengganggu segala bentuk aktivitas kamu untuk pengembangan diri kamu. Jadi
Ketika kamu diomongkan negatif, lebih baik itu kamu hilangkan. Gak usah terlalu menggubris omongan-omongan orang. Tutup telinga, gak usah terlalu menghiraukan hal-hal yang melemahkan kamu. Kemudian 3 hal yang selalu terulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kamu. Yang pertama adalah masalah keuangan. Sebenarnya kamu itu tahu solusinya apa, penyebabnya apa, tetapi kamu itu nggak bisa menahan untuk bisa mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu atau hal-hal yang kamu inginkan. Maka jadi di sini hemat itu perlu, tetapi di sini kamu itu nggak bisa menahan keinginan kamu untuk beli ini, beli itu. Sedangkan keinginan yang kecil-kecil itu yang justru malah mempengaruhi kondisi keuangan kamu secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah relasi. Masalah relasi dengan pasangan kamu. Artinya antara kamu dengan pasangan kamu itu selalu terjebak di dalam situasi yang tidak mengenakkan satu sama lain. Artinya di sini pasangan kamu ini orangnya sangat introvert, terkadang tidak ingin terbuka terhadap masalah yang dihadapinya, dan terkadang ketika pasangan kamu ini ada masalah, emosi pelampiasannya itu adalah kepada diri kamu. Nah, di sini terkadang kamu masih bisa menahan, masih bisa bersabar dengan pelampiasan emosi daripada pasangan kamu. Akan tetapi, jika hal ini terus-menerus terjadi, maka setiap manusia itu pasti ada titik lelahnya, ada titik bosannya. Kalau kamu terus-menerus dijadikan pelampiasan emosi daripada pasangan kamu, ya maka kamu juga pasti ada satu saat kamu akan menyerah dengan kondisi yang seperti ini. Dan kemudian yang terakhir, ada sebuah kecemasan yang terlalu berlebihan di dalam sebuah pengambilan keputusan di dalam kehidupan kamu yang bersifat menyeluruh, keputusan apapun itu. Jadi setiap kamu akan mengambil sebuah keputusan pasti selalu didampingi dengan yang namanya sebuah kecemasan. Nah, hal ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kamu, khususnya di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 ini. Akan tetapi segala sesuatunya ini masih bisa kamu kendalikan. Nah, mau sampai kapan kamu bisa mengendalikan ini, semua tergantung kepada diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya ada beberapa hal yang sangat membebani kamu di hari Selasa ini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menghindari beban yang teramat berat ini? Jalan satu-satunya adalah kamu melepaskan beban-beban tersebut. Berikan waktu kepada diri kamu untuk beristirahat. Karena apa? Karena di hari Selasa ini sepertinya kamu itu sering merasa lelah secara berlebihan. Karena apa? Karena kamu terlalu memikirkan hal-hal itu terlalu over. Maka dari itu kamu merasakan sebuah kecapean, merasakan sebuah kelelahan yang sangat berlebihan, baik secara fisik, secara pikiran, secara mental maupun secara perasaan. Nah, ketika hal ini terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa mengidentifikasi, mengobservasi apa sih penyebabnya, fokus kepada solusinya. Solusinya apa? Kalau kamu tidak bisa menghandle, tidak bisa mengendalikan, ya kamu lepaskan. Jangan kamu paksakan untuk kamu tahan. Karena semakin kamu memaksakan untuk kamu tahan, maka pikiran-pikiran yang berat ini akan terus terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi di hari Selasa ini, dalam urusan apapun itu, termasuk pekerjaan, usaha, kemudian keuangan, usahakan kamu akan fokus mencari solusinya. Ketika ada masalah, kamu harus menyadari, kemudian menerima, dan kemudian menyelesaikan. Termasuk di dalam hubungan asmara, ketika ada permasalahan, langsung temukan penyebabnya apa, solusinya apa, lakukan dan selesaikan, supaya masalah itu tidak berlarut-larut di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Wands, yang di sini artinya apa? Artinya daripada kamu itu memperbesar rasa khawatir kamu, daripada kamu itu mencemaskan tentang seberapa jauh kamu sudah melangkah sampai dengan saat ini, lebih baik kamu itu menyadari dan mensyukuri
apa yang saat ini tuh sedang kamu dapatkan. Nah, di beberapa hari terakhir ini memang pembacaan untuk zodiak Cancer itu sangat positif sekali ya, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, kemudian Selasa ini juga sepertinya sangat positif sekali. Memang ada sebuah kecemasan yang kamu ini sebenarnya mencemaskan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, di sini terkadang kamu itu juga perlu yang namanya istirahat, perlu yang namanya berhenti sejenak untuk lebih mensyukuri dan menghargai seberapa jauh jalan yang sudah kamu lalui, seberapa jauh jalan yang sudah kamu tempuh, dan apa-apa saja yang sudah kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Jadi di hari Selasa ini kamu harus bersyukur karena apa? Karena sepertinya untuk perjalanan kehidupan kamu itu sudah mulai step by step itu mulai menampakkan hasil yang positif. Artinya daripada urusan pekerjaan kamu sepertinya di hari Selasa ini berada di dalam kondisi yang baik. Kemudian kondisi keuangan kamu juga cukup stabil di hari Selasa ini. Dan yang terakhir adalah urusan hubungan asmara. Walaupun memang ada permasalahan, walaupun kamu sering mencemaskan pasangan kamu, tetapi kecemasan kamu ini masih bisa kamu kendalikan sehingga tidak terlalu mempengaruhi permasalahan yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi so far so good di hari Selasa ini tanggal 14 Juli tahun 2020 seharusnya buat kamu yang punya zodiak Cancer itu berada di dalam suatu kondisi yang positif. Dan ingat, jangan terlalu memperbesar sebuah kecemasan, jangan terlalu memperlebar yang namanya kekhawatiran, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini memang di hari Selasa ini kamu merasa tidak nyaman dengan beberapa hal. Nah, ketidaknyamanan kamu ini kalau bisa saya lihat berada di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Sepertinya di lingkungan pekerjaan kamu ada beberapa hal yang membuat kamu tidak nyaman. Kemudian juga di dalam hubungan asmara, sepertinya di hari Selasa ini ada beberapa fase di dalam hubungan asmara kamu. Kok kamu kayak ngerasa hubungan asmara kamu ini garing banget gitu loh. Artinya tidak ada yang memulai obrolan, tidak ada yang berinisiasi. Kemudian juga merasa kok hari Selasa ini di dalam hubungan asmara kamu itu ada kegersangan daripada pola komunikasi. Mungkin hal ini karena ada yang ditutup-tutupi antara kamu dengan pasangan kamu. Tidak ada keterbukaan sehingga hal ini malah terkadang memantik api permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Itu kalau daripada sisi hubungan asmara. Kemudian kalau daripada sisi pekerjaan memang ada beberapa hal yang membuat tidak nyaman, itu terkadang juga karena impact kamu terlalu bersemangat. Nah, karena kamu terlalu bersemangat, maka rekan-rekan kerja kamu ini tidak bisa mengimbangi kamu. Jadi di sini malah terjadi gap yang sangat tinggi antara kamu dengan lingkungan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, kalau untuk masalah keuangan, sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan kalau daripada sisi masalah keuangan. Artinya daripada sisi masalah keuangan di sini bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup baik. Jadi hal ini cukup disyukuri daripada sisi masalah keuangan. Kalau untuk masalah pekerjaan, usaha, dan hubungan asmara tadi harus segera kamu cari solusinya supaya masalah ini tidak terlalu diperlebar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu perlu yang namanya sebuah kehati-hatian di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Selasa ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Perkataan kamu, perbuatan kamu itu harus bisa lebih kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu lakukan. Artinya sebelum kamu bicara, alangkah baiknya kamu pikirkan terlebih dahulu. Bicaraan kamu ini menyinggung sekeliling kamu atau tidak. Kemudian perbuatan kamu ini sefrekuensi tidak dengan sekeliling kamu. Kemudian juga kamu hati-hati, jangan mudah percaya dengan orang lain, jangan mudah menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Karena apa? Kalau kamu terlalu mudah percaya, maka terkadang kamu terjebak dalam situasi yang kurang menguntungkan di dalam kehidupan kamu. Kemudian untuk masalah keuangan, sebenarnya masalah keuangan cukup stabil ya, walaupun terkadang fluktuasinya naik dan kemudian stabil lagi. Kalau naik banget itu enggak, tetapi turun terus stabil lagi, turun stabil lagi. Jadi seperti itu kondisi daripada kondisi keuangan kamu. Kalau untuk urusan pekerjaan juga seperti yang saya katakan tadi.
Jangan terlalu percaya dengan orang lain. Karena apa? Karena kamu terlalu percaya, maka kamu tuh akan mudah dipengaruhi, akan mudah dimanfaatkan, sehingga hal ini malah terkadang membuat dampak buruk daripada kehidupan kamu. Dan terakhir, untuk sisi hubungan asmara, rasa kepercayaan satu sama lain dengan pasangan itu harus ditingkatkan. Artinya apa? Kenapa kamu mudah cemburu? Kenapa kamu mudah curiga? Karena apa? Ketingkatan kepercayaan kamu dengan pasangan kamu ini sampai dengan hari Selasa ini tanggal 14 Juli tahun 2020 itu tergolong masih rendah. Jadi hal ini harus ditingkatkan lagi daripada segi kepercayaan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra atau timbangan, di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu Queen of Wands. Oke, kita harus bersyukur untuk zodiak Libra sudah berhasil melewati fase-fase yang sebenarnya cukup berat di dalam kehidupan zodiak Libra. Nah, di sini di hari Selasa ini apakah masih ada masalah? Jawabannya adalah masih. Memang masih ada masalah, masih dipusingkan dengan masalah, masih dicemaskan dengan yang namanya masalah. Kemudian masih juga terpancing emosinya, mudah marah. Nah, tetapi di sini di hari Selasa ini Libra lebih selektif lagi. Jadi dia menyadari memang saat ini ada masalah. Libra menyadari hal itu. Maka dari itu Libra itu berusaha untuk menerima segala bentuk permasalahan yang saat ini sedang Libra itu hadapi. Sehingga ketika masalah itu sudah diterima dengan baik, kemudian dikelola yang bisa diselesaikan. Karena apa? Libra tidak bisa mengubah suatu masalah itu kecuali diri Libra itu sendiri. Jadi Libra itu menerima masalah kemudian mengelolanya supaya apa? Supaya bisa mendapatkan hasil daripada pengelolaan masalah yang saat ini sedang Libra hadapi. Nah, apa saja masalah yang dikelola oleh zodiak Libra? Yang pertama adalah masalah keuangan. Memang masalah keuangan dari awal Juli memang masih menampilkan sebuah fashion show yang kaitannya dengan masalah keuangan, fashion show keuangan. Ya pokoknya masalah itu kayak catwalk itu, jalan ke sana, jalan kemari. Jadi masalahnya itu datang dan pergi seperti itulah analoginya seperti itu. Jadi di sini Libra berusaha keras untuk bisa mengelola kondisi keuangan supaya tidak menjadi fashion show jalan di atas catwalk ke sana kemari dan tertawa seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan sebenarnya yang dibutuhkan Libra itu adalah kepastian. Mau hasilnya berapapun, mau banyak, mau sedikit, yang penting ada kepastian. Bekerja di situ bisa membuat sebuah kepastian dan kejelasan di dalam kehidupan zodiak Libra itu sendiri. Sebenarnya cuma itu yang diharapkan. Akan tetapi dari lingkungan pekerjaan kamu tidak bisa memberikan yang namanya kepastian dan kejelasan di dalam kehidupan kamu. Tetapi kalau kamu Libra yang punya wirausaha sendiri, sepertinya itu semua ada di dalam kendali kamu. Kejelasan dan kepastian itu kamu sendiri yang membuat. Nah, tapi kalau kamu Libra yang bekerja dengan orang lain, nah kejelasan dan kepastian ini yang masih belum bisa kamu dapatkan. Kemudian yang terakhir untuk masalah asmara dan masalah keuangan. Masalah keuangan sudah ya, masalah asmara. Masalah asmara sebenarnya kamu itu lebih cenderung pasrah ya. Pasrah artinya kalau pasangan kamu mau diajak kerjasama ya oke. Kalau seandainya pasangan kamu masih seperti itu ya silahkan saja. Di sini kamu nggak terlalu terpikir berlebihan kalau untuk masalah hubungan asmara. Artinya kamu ini sudah percaya dengan pasangan kamu dan percaya dengan Tuhan. Kalau dia baik buat kamu ya tentunya dia akan mensupport kamu, tidak akan menyalahi komitmen yang sudah dibuat antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi seperti itu kalau daripada sisi hubungan asmara zodiak Libra, kebanyakan mayoritas seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu Two of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu berada di dalam situasi yang berada di dalam sebuah kegundahan, gulana, galau dan berada di dalam situasi yang penuh dengan kebimbangan. Kamu mau melangkah ke kanan atau melangkah ke kiri itu masih kamu timbang-timbang, masih kamu timang-timang seperti apa. Langkah kamu mau ke kanan atau langkah kamu mau ke kiri ini masih kamu pertimbangkan. Jadi di sini memang kamu bagus seperti ini karena kamu menghindari yang namanya jatuh ke dalam permasalahan yang sama. Nah, tetapi kalau kamu terlalu memikirkan dan terlalu lama di dalam berpikir, maka kesempatan itu tentunya akan hilang.
Nah, jadi di sini kamu harus perlu pertimbangan dan perlu kecepatan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian juga kamu harus menyadari bahwa kamu itu jangan terlalu berambisi di awal saja. Nah, Scorpio ini terkadang masalahnya itu dia punya suatu keinginan, punya suatu rencana, itu di awal-awal saja dia terlalu berambisi. Tapi ketika sudah memasuki pertengahan, dia mulai lembek, mengendur seperti itu. Jadi semangat Scorpio ini terkadang hanya di awal saja. Kemudian ketika di pertengahan, semangat itu kok seakan-akan malah padam. Jadi hal ini yang harus kamu antisipasi di dalam kehidupan kamu. Artinya kamu harus semangat itu ya terus stabil, semangat terus. Ya memang ada fasenya bosen, ada fasenya lembek, ada fasenya mengendur, tetapi hal itu tidak boleh terjadi di bulan Juli tahun 2020 ini. Karena apa? Kalau semangat kamu mengendur, maka kamu akan dipenuhi dengan yang namanya kebimbangan, akan dipenuhi dengan yang namanya gundah gulana. Nah, hal ini yang harus bisa kamu antisipasi di dalam kehidupan kamu, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha kamu. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, kamu sebenarnya cukup berhemat ya. Artinya kamu itu mau mengeluarkan uang pun juga harus pikir dua kali. Karena apa? Kamu menyadari cari uang itu susah dan kamu harus bisa yang namanya menghargai uang. Nah, hal ini sebenarnya sangat bagus sekali. Kamu itu bukan pelit, tetapi sebenarnya kamu itu sedang berusaha untuk memanajemen kondisi keuangan kamu. Perkara orang lain mau bilang apa ya biarkan mereka. Mereka nggak tahu kondisi kamu seperti apa. Kamu yang punya kendali penuh atas diri kamu sendiri. Kemudian terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang terkadang ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahan ini sebenarnya sumbernya sama-sama daripada diri kamu maupun daripada diri pasangan kamu yang tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Nah, pengertian dan komitmen ini yang sebenarnya harus kamu tingkatkan, karena kalau kamu bisa mengerti pasangan kamu dan kamu bisa mengerti pasangan kamu mengerti kamu, maka ini akan terjadi suatu hubungan yang luar biasa. Akan tetapi terkadang memang di dalam sebuah hubungan asmara, pengertian ini terkadang menuntut kepekaan satu sama lain. Kamu nuntut pasangan kamu dan pasangan kamu nuntut kamu. Jadi seakan-akan kepekaan ini terjadi karena sebuah tuntutan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Queen of Wands. Artinya di sini kondisi keuangan kamu sebenarnya berada di dalam kondisi yang sangat baik. Akan tetapi pengeluaran di hari ini juga sebenarnya cukup banyak. Artinya uang itu hanya mampir sebentar di dalam kehidupan kamu, kemudian uang itu keluar lagi. Ibarat kata orang cuma numpang buat minum, kemudian dia pergi lagi. Seperti itulah analogi daripada kondisi keuangan kamu. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena ada beberapa tanggung jawab kamu di hari ini yang harus diselesaikan dengan yang namanya uang. Nah, ini mungkin terjadi hanya di beberapa hari ke depan ya, karena selebihnya kamu sangat bagus sekali di dalam manajemen keuangan. Tetapi di sini memang kita harus mengakui di beberapa hari ke depan pengeluaran kamu tentunya akan lebih banyak untuk pengeluaran ini, pengeluaran itu, bahkan ada pengeluaran yang mungkin sifatnya tidak kamu duga sebelumnya. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi supaya tidak menjadi sebuah kecerobohan di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi kamu harus berusaha keras untuk menstabilkan cash flow keuangan kamu. Kemudian kalau untuk masalah usaha dan pekerjaan, di hari Selasa ini sebenarnya tidak ada permasalahan ya. Walaupun terkadang kamu merasa nggak enak dengan rekan kerja kamu merasa nggak enak dengan orang lain, tetapi kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih. Tetapi karena kamu nggak enakan dengan orang lain, kamu agak cenderung mengendur. Supaya apa? Supaya kamu tidak tercipta gap antara kamu dengan rekan kerja kamu. Jadi kamu berusaha keras untuk mengimbangi rekan kerja kamu di dalam pekerjaan kamu. Sebenarnya kamu bisa jauh daripada mereka, tetapi karena kamu nggak enakan, kamu berusaha keras untuk mensejajarkan diri kamu dengan rekan kerja kamu atau dengan teman kamu. Kemudian juga secara pola pikir kamu sangat visioner sekali, kamu sangat baik, dan juga ketika ada masalah di dalam pekerjaan maupun di dalam urusan hubungan asmara, kamu tuh lebih sering mengalah. Mengalah karena apa? Karena ingin pasangan kamu atau rekan kerja kamu itu mengambil kesempatan supaya kamu bisa mengimbangi daripada mereka. Kalau hubungan asmara, kamu tuh mengalah karena apa? Karena kamu ingin pasangan kamu itu seberapa usaha dia untuk hubungan asmara yang kalian bangun berdua. Jadi kamu itu mengalah bukan berarti kamu itu nggak mau terlibat, tetapi kamu itu mengalah ingin melihat seberapa jauh perjuangan pasangan kamu di dalam hubungan asmara kamu. Jadi di hari ini sebenarnya cukup bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Hanya saja pengeluaran yang cukup besar terjadi di hari ini. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan bila ada pertanyaan langsung saja tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.